Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 IPA. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sistem penyaluran energi listrik yang dimulai dari pembangkit hingga sampai alirannya ke rumah kita masing-masing. Sekarang kita lihat begitu besar manfaat listrik yang kita rasakan, baik untuk sarana pendidikan, industri, penerangan, aktivitas di rumah ataupun pabrik, media elektronik, begitu juga dengan kesehatan. Namun, sayangnya pemanfaatan energi listrik ini tidak Ananda gunakan secara bijak. Beberapa orang ya. Kenapa demikian? Perangkat seperti laptop atau komputer itu bisa digunakan mencari materi di Google yang bisa menambah pemahaman Ananda terhadap materi dan wawasan lainnya. Begitu juga dengan smartphone yang ada di kantong Ananda atau yang seharusnya bisa Ananda gunakan dengan bijak. Ya, tidak hanya sekedar membuka WA, main Instagram, atau aplikasi seperti TikTok. Yang lebih berbahayanya, aplikasi G-School ini tidak beberapa orang yang mengacuhkan. Bahkan boleh dikatakan banyak yang mengabaikan. Padahal ini kewajiban Ananda sebagai seorang siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Pak harap bagi siswa yang melihat video ini dan nilainya masih jauh di bawah harapan, agar bisa diproses, maka selesaikan sesuai instruksi yang sudah diberikan. Bagi yang daring, tolong datang ke sekolah. Bagi yang sudah sekolah, di hari sesinya itu bisa kita tanggulangi nilainya yang masih kurang. Baik, mungkin itu pesan awal yang ingin disampaikan kepada Ananda semua. Kita lanjut kepada alasan kenapa banyak siswa atau beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring ini melalui aplikasi G-School. Alasannya sangat sederhana. Pertama, ketiduran. Ini alasan yang sangat basi ya. Kemudian HP rusak. Ini tidak ada sebut pautnya dengan malas atau tidaknya Ananda mengikuti pembelajaran. Kalau tidak bisa melalui HP, bisa melalui laptop. Kalau tidak bisa melalui laptop, bisa menggunakan komputer. Saya tidak punya HP, Pak. Saya tidak punya laptop, Pak. Saya tidak punya komputer, Pak. Bisa cari ke warnet. Warnetnya jauh, Pak. Saya akan pergi sekolah. InsyaAllah sekolah akan menyediakan itu semua. Jadi tergantung kemauan dan keinginan kita. Dan ini alasan terakhir yang sering. Lupa password, Pak. Atau lupa username, Pak. Kalau hanya terpaku saja di rumah, tidak ditanyakan ke sekolah, maka pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi G-School itu tidak akan pernah tersentuh sama sekali. Untuk itu, segera perbaiki segala yang sudah terlanjur salah, agar pengolahan nilainya di akhir semester nanti bisa diproses dengan baik. Kita lanjutkan materinya, proses pembangkitan sampai dengan pemanfaatan energi listrik. Bisa Anda lihat, ini sistem pembangkit, ini sistem transmisi, dan ini sistem distribusi yang sampai nantinya ke konsumen. Dari pembangkit itu disalurkan melalui gardu step up transformator, kemudian itu dialirkan melalui sutet. Ini namanya sutet ya, transmisinya. Kemudian ini sampai ke industri besar tegangannya. Kemudian di sini ada transformator step down, tegangannya diturunkan. Kemudian dialirkan lagi ke tegangan rendah. Ini ke bisnis, industri bisnis. Dan di sini ada lagi transformator step down, tegangan diturunkan lagi agar bisa sampai ke rumah atau pemanfaatan publik seperti masjid, musala, dan lain-lain. Sekarang kita lihat jenis-jenis pembangkit tenaga listrik. Ada PLTA, PLTD, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTS, PLTB, pembangkit listrik tenaga gelombang air laut, PLTN, hingga PLTMH. Ini sudah pernah Anda lihat di media sosial, di TV, dan lain-lain. Sekarang kita lihat bagaimana penyaluran atau transmisi dari tenaga listrik. Sistem penyaluran transmisi di Indonesia. Sekarang kita lihat besaran tegangan yang disalurkan. Ada sebesar 70 kV, 150 kV, 275 kV hingga 500 kV. Disalurkan adalah arus bolak-balik atau yang kita namakan dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu arus PLN. Kemudian jenis dan ruang lingkup penyaluran ada namanya SUTT, SKTT, submarine kabel, SUTET, GI, kemudian GITET, UPB hingga unit pengatur beban. Sistem interkoneksi itu telah terpasang di Pulau Jawa, Madura, dan Bali hingga Pulau Sumatera. Sekarang kita lihat apa itu SUTET. Ini SUTET ya. Tower yang sangat tinggi ini, tegangan yang mengalir di kawat ini itu sebesar 500 kV. Ini tegangan yang sangat tinggi. Dapat demikian dari kepanjangan ini saja sudah ketahuan. Ini ekstra. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian ada namanya SUTT. Ini saluran udara tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Di mana tegangan yang mengalir pada kawat ini sebesar 150 kV. Kemudian ada lagi namanya SUTT, di mana pada kawat ini mengalir tegangan sebesar 70 kV. Kemudian ini yang sering kita lihat di jalanan ya, kabel yang sangat cemberut, itu kita namakan saluran udara dengan menengah yang mengalir tegangan sebesar 20 kV. Sekarang kita lihat bagaimana distribusi tenaga listrik. Apa itu distribusi tenaga listrik? Pembagian, pengiriman, pendistribusian, atau pengiriman energi listrik dari instalasi penyedia ke instalasi pemanfaatan. Seperti ini ya. Bisa kita lihat, ini gambarnya, ini trafo penurun tegangan, ini besaran tegangan berdasarkan pemanfaatan. Ada jaringan distribusi tegangan rendah yang bisa digunakan oleh pelanggan rumah tangga atau pelanggan bisnis sosial publik, di mana batas daya yang digunakan itu sebesar 197 kVA atau 197 kW. Kemudian ada jaringan distribusi tegangan menengah, yaitu digunakan pelanggan bisnis sosial dan publik dengan daya di atas ini ya, di atas 197 kVA hingga 30 mega. Ini M ini mega ya, mega volt ampere atau megawatt. Atau pelanggan industri yang menggunakan daya di atas 197 kVA hingga 30 megawatt atau 30 mega volt ampere. Yang ketiga, jaringan distribusi dengan tingkat tinggi, di mana penggunanya adalah mega volt ampere atau di atas 30 megawatt. Sekarang kita lihat instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Jenis instalasi pemanfaatan atau jenis pelanggan ada rumah tangga, ya, ada sosial, ada bisnis, ada industri, dan ada publik. Rumah tangga itu rumah kontrakan dan lain-lain ya. Sosial itu menggunakan rumah sakit, rumah ibadah, panti, museum, kantor, dan lain-lain. Bisnis bisa ini usaha jual beli barang atau pabrik, pergudangan atau praktek dokter bersama, dan lain-lain. Industri itu bisa industri pengolahan, bisa juga industri pengolahan dan keperluannya untuk kegiatan rumah tangga, sosial, bisnis, dan publik. Dan terakhir itu jenis pelanggannya adalah pelanggan publik, tenaga listrik yang digunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan umum atau kepentingan pemerintah atau fasilitas kantor perwakilan asing. Sekarang kita lihat kesimpulan dari pembahasan materi hari ini, bahwa untuk penyaluran energi listrik itu dimulai dari pembangkit ya. Pembangkit kemudian menyalurkan ke trafo, di mana di sini akan dinaikkan tegangannya dari 20 kV hingga 150 kV. Dialirkan ke SUTET ini, kemudian pas tiba di sini di trafo ini ada yang dialirkan yang tegangannya tidak dirubah. Ini yang mengalir ke industri besar, masih tetap 150 kV. Kemudian ada tegangannya yang diturunkan lagi ke nilai 20 kV sampai ke tiang-tiang ini, tiang kecil ini yang ada di rumah kita, itu diturunkan lagi sebesar 220 volt yang mengalir ke rumah. Kemudian untuk industri bisnis, tegangannya tidak diturunkan, masih dipakai tegangan sebesar
20 kV, di mana untuk sistem penyaluran itu terbagi 3, pembangkit, ada transmisi, dan ada distribusi. Kemudian ada hal lain yang harus Anda pahami, ini mungkin jarang diketahui ya. Hindari vampir listrik. Jadi pemanfaatan alat elektronik di rumah yang masih tercolok ke stop kontak itu bisa menghabiskan energi listrik, atau boleh dikatakan bisa membengkak biaya listriknya karena selalu terpasang. Ini modem 6,6 watt jam kalau terpasang kecolokan listrik. Ini ada printer fax atau printer laser. Ini ada komputer laptop, oven microwave. Kemudian ada charger ponsel. Ini layar LCD dan DVD LCD dan DVD player. Jadi diajak untuk hemat energi dan mematikan serta melepas hubungan listrik alat-alat elektronik yang tak terpakai. Kenapa demikian? Karena mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah 1 jam sehari itu setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil. Betapa berharganya listrik yang kita abaikan atau yang kita sia-siakan bagi rumah tangga yang ada di daerah terpencil. Mematikan 1 jam listrik di daerah Jawa Bali sama dengan menerangi 2.527.469 rumah di timur Indonesia. Di banyak kita yang abai saja dalam penggunaan listrik ini. Bagi Anda di rumah ini tolong diperhatikan dan bisa dikurangi atau mungkin penggunaan alat elektroniknya. Kalau tidak terpakai, cabut dari stop kontaknya. Dilansir dari kompas.com, ada beberapa tips hemat listrik. Yang pertama, atur penggunaan lampu. Usahakan lampu yang digunakan itu jenis lampu LED. Memang lampu LED ini dari sisi harga memang cukup mahal, namun untuk biaya listriknya lebih kecil. Dan dengan demikian, untuk penggunaan jangka panjang, biaya listrik yang di rumah Anda gunakan itu tidak terlalu besar. Kemudian atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Mungkin tidak terlalu digunakan, baik seperti kulkas, kalau malam itu bisa dicabut, atau penggunaan mesin cuci, kalau tidak bisa setiap hari, mungkin sekali 3 hari atau sekali seminggu, tergantung konsumsi pakaian yang kita gunakan ya. Kemudian listrik yang jika tidak terpakai, ini sudah jelaskan sebelumnya, jadi jangan biarkan colokan listrik tetap menancap pada colokannya. Ini akan mengkonsumsi listrik secara terus-menerus. Dan kesimpulannya adalah gunakan elektronik hemat listrik. Memang alat elektronik hemat listrik ini dari sisi harga memang cukup mahal, cuma untuk penggunaan jangka panjang ini sangat berguna dan sangat menghemat biaya yang keluar. Ini adalah solusi bagi Anda yang akan menjadi penerus Bapak dan penerus generasi bangsa di masa depan setelah tamat dari SMA ini. Kenapa demikian? Diharapkan konsumsi energi listrik yang biasanya dihasilkan oleh batu bara atau gas dan lain-lain itu bisa dikonversi ke energi yang sederhana seperti ini, energi terbarukan. Mudah-mudahan ini bisa Anda buat di masa depan dan bisa membantu memberikan solusi pemberian energi listrik dan distribusinya terhadap rumah-rumah yang belum dialiri oleh tenaga listrik. Di akhir video ini, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan di halaman awal G-School, ada pertanyaan. Pertanyaan ini wajib Anda jawab berupa komentar di kolom video YouTube yang Bapak berikan. Caranya buat nama, kelas, kemudian jawab pertanyaan ini. Ya, bagi siswa yang tidak menjawab, berarti tidak ada nilai tambahan pengetahuan sebagai nilai rapor pengetahuan. Pertanyaannya adalah, jelaskan definisi frekuensi 60 Hz pada listrik AC. Ini tolong Anda jawab sesuai dengan jam pelajaran Anda. Jangan dijawab
oh setelah jam pelajaran ini habis. Seandainya Ananda belajar jam 1.2, maka dijawab di jam 1.2, bukan di jam 3.4 atau di jam yang lain. Nah sekalian, mungkin sampai pertanyaan ini kelas fisikanya Bapak buka. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang Bapak berikan dari awal, dan Ananda bisa menghemat listrik ketika penggunaannya di rumah atau di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang diberikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan pembelajaran fisika. Segala hal yang berhubungan dengan nilai yang masih belum selesai, tolong diselesaikan. Yang tidak bisa datang ke sekolah karena belum vaksin, tolong datang ke sekolah, selesaikan sebelum ujian semester berlangsung. Terima kasih, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.